Ibu ini selalu melatih anaknya untuk berbaring di atas karpet dan cara melarikan diri karena mereka telah ditahan selama 7 tahun di ruang bawah tanah. Kasian banget. Sudah mereka coba berulang kali tetapi gagal juga nih, sampai akhirnya ibunya ini menasihatinya pelan-pelan agar anaknya ini bisa. Akhirnya setelah anak itu berhasil memulai aksinya, di situ datanglah si penjaga yang menculik mereka. Si ibu ini langsung pura-pura menangis histeris karena dia itu bilang anaknya itu udah meninggoy dan bakalan dikubur. Nah, pas sudah di perjalanan, akhirnya anaknya bisa melihat dunia luar dong. Dia kaget banget. Akhirnya selama 7 tahun dia tinggal di rumah yang gudang gelap itu, dia bisa merasakan dunia luar. Dia langsung ingat kalau di situ dia harus melarikan diri agar selamat dari penjahat itu dan ingin menolong ibunya. Dia langsung lompat dari mobil itu. Nah, tiba-tiba dikejar lagi nih. Akhirnya si penjaga itu pun turun dari mobil dan menangkap si anak ini. Tiba-tiba ada kakek-kakek yang membawa anjing peliharaannya. Sekolah mereka aneh banget. Siapa yang mau masuk ke sekolah ini harus potong rambut dan semua rambut itu harus sama. Ada anak baru perempuan yang udah mulai curiga banget nih sama sekolah itu. Nah, karena siswa perempuan ini udah mulai masuk ke dalam sekolahnya, dia harus menjadikan rambutnya dan mengoperasi otaknya seperti teman-temannya. Nah, sebelum dia pergi, dia memberikan hadiah kepada temannya. Ternyata itu adalah kotak musik. Nah, gara-gara kotak musik itu, perempuan ini jadi sadarkan diri dong. Nah, dari situ anak itu langsung punya ide dong. Dia ingin menyadarkan semua teman-teman yang ada di sekolah itu agar mereka tidak terkena hipnotis lagi. Nah, di situ dia berencana untuk membuat kepala sekolahnya itu marah. Dan temannya diam-diam masuk ke ruang kepala sekolah untuk membunyikan mic agar semua orang itu mendengar musik dan mereka sadar. Dan di situ akhirnya semua anak ini keluar dari ruangan kelas dan mereka berlari ke lapangan. Di situ mereka senang banget dong karena mereka udah sadar dan mereka nggak mau sekolah di situ lagi. Jadi siapa yang mau sekolah di sini? Kalian komen ya. Begini jadinya jika kalian menjadi artis seperti yang dialami si cewek ini. Siapa ya di sini yang mau jadi artis? Dia itu panik banget karena bakalan ada banyak wartawan yang bakalan mewawancarai dia. Nah, dia mau turun dari lift, tapi di lift itu ada wartawan. Dia mau turun dari tangga, di tangga itu juga ada sebagian wartawan. Saking bingungnya cewek ini turun dari mana, akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam apartemen cowok yang gak dia kenal. Karena semua wartawan yang ada di bawah tadi udah pada naik nih ke atas, mereka sambil memanggil-manggil dia di dalam kamarnya. Dia langsung menjelaskan kejadian dia kepada si cowok ini, tetapi si cowok ini malah nggak peduli. Dia juga meminta makan kepada si cowok ini. Nah, di situ cowok itu ingin membuka pintu. Pas si cowok ini ingin membuka pintu, di situ wartawan pada kaget dong melihat si cowok ini dan ingin bertanya, apakah kau melihat perempuan yang ada di sini? Dia menjawab, singkirkan kamera itu dari hadapanku. Dia keluar entah mau kemana, entah dia ingin mencari makanan wanita ini atau dia memang mau keluar. Si nenek ini nih pengen banget ngulangin masa mudanya sama si kakek ini. Nah, dulu pas muda mereka hobi dansa dong. Nah, tapi kakek ini nggak mau gara-gara mereka udah tua banget sampai dia cuman bisa ngeliatin foto mereka dulu. Karena si kakek ini nggak mau, si nenek itu langsung sedih. Di situ akhirnya si kakek ini mengintip dari bawah jendela. Nah, dia ngelihat nenek itu sendirian dong. Tiba-tiba hujan turun. Gara-gara kena air hujan, si kakek yang tua banget berubah menjadi awet muda. Nah, dia langsung turun ke bawah untuk mencari si nenek tadi. Akhirnya ketemu dong. Nah, si nenek tadi juga berubah menjadi awet muda gara-gara kena air hujan. Akhirnya mereka di situ bersenang-senang dan berdansa. Dan mereka juga melakukan hal-hal yang dulu mereka pernah alami waktu muda. Tiba-tiba beberapa menit kemudian hujannya itu berhenti dan masih ada sedikit lagi. Nah, mereka berubah lagi nih ke wujud asli mereka. Ternyata mereka jika terkena air hujan, mereka bakal awet muda. Tetapi jika hujan itu berhenti, mereka bakal kembali seperti semula. Ternyata mereka itu keturunan dewa hujan. Ada kaktus yang baru lahir di gurun pasir, tetapi dia tidak berduri, sedangkan ibunya masih berduri. Nah, di situ dia melihat cicak dan ular ini penuh dengan kasih sayang sama orang tua mereka. Tetapi beda banget sama kaktus ini, karena dia pengen banget dipeluk kayak orang-orang tadi. Di situ dia memutuskan untuk memeluk ibunya, tetapi ibunya malah nggak mau karena ibunya mikir duri ibunya itu berbahaya, nanti dia tertusuk. Akhirnya ibunya selalu menghindar dong. Bahkan tiba-tiba bunga yang ada di kepala anaknya itu tertancap di duri tangannya. Nah, sampai-sampai anaknya itu menangis-nangis. Nah, karena ibunya penuh dengan rasa penyesalan dengan durinya. Tiba di malam hari hujan pun turun. Akhirnya dia cabut ini duri dia. Keesokannya anaknya ini kaget banget. Tiba-tiba ibunya itu udah nggak punya duri lagi. Akhirnya mereka bisa pelukan dong. Nah, siapa yang pengen punya ibu kayak kaktus ini? Jangan lupa subscribe dan komen.